Saya Kadartayani, absen 16 dari kelas 12 IPS 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat, yakni mengenai perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Selamat menonton! Baiklah, sekarang saya akan mulai membahas perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa sejak 1948 sampai 1965. Sebelum itu, apakah kalian udah tahu apa sih itu disintegrasi bangsa? Disintegrasi bangsa adalah suatu keadaan di mana mulai memudarnya kesatu paduan antar golongan maupun kelompok dalam suatu bangsa yang masih berkaitan. Di Indonesia sendiri, pergejolakan yang pernah terjadi di dalam negeri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perjuangan bangsa Indonesia melawan separatisme karena ideologi. Yang kedua ada perjuangan bangsa Indonesia melawan separatisme karena sistem pemerintahan. Dan yang ketiga ada perjuangan bangsa Indonesia melawan separatisme karena kepentingan. Separatisme artinya gerakan ingin memisahkan diri dari negara asal untuk membentuk negara baru dan merdeka. Separatisme ideologi sendiri dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1984. Yang kedua ada pemberontakan DITII yang kepanjangannya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Dan pemberontakan yang ketiga ada Gerakan 30 SPKI. Yang sampai saat ini belum diketahui siapa dalang sebenarnya dari peristiwa tersebut. Peristiwa separatisme karena ideologi. Pemberontakan PKI Madiun 1948 yang dilatar belakangi karena adanya program rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang yang membuat kadar komunis TNI menjadi berkurang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang bertujuan untuk membentuk negara Republik Soviet. Tokoh pemimpin dari pemberontakan ini adalah Amir Syarifuddin yang juga membentuk FDR dan Musso yang membentuk PKI. Penumpasan yang dilakukan adalah Gerakan Operasi Militer 1 yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Pemberontakan DITI. Pemberontakan DITI yang pertama terjadi di Jawa Barat. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949, yang disebabkan karena kekecewaan Kartosuwiryo atas perjanjian Renville. Pemberontakan ini ditumpas oleh operasi militer Baratayuda dengan menggunakan taktik pagar betis, dan pada akhirnya Kartosuwiryo dapat ditangkap dan divonis hukuman mati di Pulau Ubi, Pulau Seribu. Pemberontakan DITI yang kedua terjadi di Jawa Tengah. Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fattah pada tanggal 23 Agustus 1949 karena kekecewaan atas hasil perjanjian Renville. Pemberontakan ini ditumpas oleh operasi militer dengan Gerakan Benteng Negara. Yang ketiga, pemberontakan DITI Makassar yang dipimpin oleh Kahar Muzakar pada 7 Agustus 1953 dikarenakan beberapa anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan tidak lulus seleksi masuk APRIS. Dan pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh operasi militer yang bernama Operasi Militer Tumpas. Keempat, ada pemberontakan DITI di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureu pada 20 September 1953 karena Aceh tidak terima atas penurunan status Aceh menjadi keresidenan. Namun dapat diselesaikan dengan baik-baik dengan melaksanakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh dan pada akhirnya Aceh menjadi daerah istimewa. Pemberontakan DITI yang terakhir terjadi di Kalimantan Selatan.
dipimpin oleh Ibnu Hajar pada Oktober 1950 dikarenakan ia dan beberapa anggota yang tidak berhasil masuk APRIS membentuk KRYT yang artinya Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Dan pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh operasi militer pada Juli 1963. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang sampai saat ini juga belum diketahui siapa dalang sebenarnya dari peristiwa tersebut. Adapun beberapa versi yang menyebutkan, bisa dilihat selengkapnya pada layar. Berikut adalah 7 pahlawan revolusi Indonesia yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan dalam G30 SPKI. Sekarang kita mulai pembahasan ke separatisme karena sistem pemerintahan. Separatisme sistem pemerintahan dibagi lagi menjadi dua, yakni pemberontakan PRRI atau Permesta, dan yang kedua ada BFU. Separatisme karena sistem pemerintahan. Pemberontakan PRRI dan Permesta yang dilatar belakangi karena ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dan pemerintah pusat. PRRI terjadi pada 15 Februari 1958 oleh Letkol Hamad Husin dengan Syarifuddin Prawira Negara sebagai PM di Sumatera Barat. Sedangkan Permesta terjadi pada 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi oleh Letkol Vince Samuel. Adapun Dewan PRRI, yang pertama Kolonel Ahmad Husin sebagai Dewan Banteng di Sumatera Barat. Yang kedua ada Kolonel Maludin Simbalon sebagai Dewan Gajah di Medan. Yang ketiga ada Letkol Vince Samuel sebagai Dewan Manguni di Manado. Dan yang keempat ada Letkol B. Barlin sebagai Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Penumpasan yang dilakukan untuk pemberontakan PRRI ini adalah Operasi 17 Agustus oleh Letkol Ahmad Yani. Sedangkan untuk penumpasan Permesta dilakukan operasi militer oleh Letkol Rukmianto. Persoalan negara federal dan BFU. Setelah kemerdekaan, konsep negara federal dan persekutuan negara bagian mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis dan golongan untitaris. Golongan federalis ingin bentuk negara federal dipertahankan, sedangkan golongan untitaris ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Sekarang kita ke separatisme karena kepentingan. Separatisme karena kepentingan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemberontakan APRA. Yang kedua, pemberontakan yang dipimpin oleh Andis Aziz. Dan yang ketiga ada pemberontakan RMS. Pergejolakan yang terakhir adalah separatisme karena kepentingan. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dilatar belakangi oleh pemanfaatan kepercayaan rakyat Indonesia kepada ramalan Jayabaya akan datangnya Ratu Adil atau pemimpin yang membawa kemakmuran. Tujuan dari pemberontakan APRA ini adalah mempertahankan Pasundan sebagai negara federal dan APRA sebagai tentara negara Pasundan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 yang dipimpin oleh Raymond Westerlin dan Sultan Hamid II. Penumpasan yang dilakukan adalah operasi militer pada tahun 1950. Pemberontakan separatisme karena kepentingan yang kedua ada pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Aziz. Pemberontakan ini dilatar belakangi karena penolakan kedatangan APRIS dari unsur TNI. Tujuan pemberontakan ini adalah mempertahankan negara Indonesia Timur yang terjadi pada April 1950
dan berhasil dilepas oleh operasi militer oleh Kolonel A.E. Kawilarang pada tanggal 15 April 1950. Yang terakhir ada pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan yang dilatar belakangi karena penolakan terbentuknya NKRI dan penolakan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam NKRI. Tujuan dari pemberontakan ini adalah mendirikan Republik Maluku Selatan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 April 1950 dipimpin oleh Stephen Soumoki dan berhasil ditumpas oleh operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa juga tak luput dari peran para tokoh-tokoh bangsa. Peran tokoh dalam perjuangan disintegrasi bangsa dibagi menjadi dua, yakni ada peran tokoh nasional dan peran tokoh daerah. Berikut beberapa tokoh nasional dan daerah yang ikut berperan dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Dalam tokoh-tokoh nasional ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal TNI Gatot Subroto, Laksmana Madya TNI Yosudarso, Jenderal Sudirman, dan Mr. Muhammad Roy. Beberapa tokoh daerah, yang pertama ada Bung Tomo, I Gusti Ngurah Rai, Silas Papare, Martin Inday, dan Franz Kaisiepo. Adapun nilai-nilai perjuangan yang kita dapat dari para tokoh yang ikut menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yaitu nilai-nilai perjuangan yang kita dapat. Yang pertama, ada sikap cinta tanah air atau patriotisme dengan cara memelihara lingkungan hidup dari kerusakannya. Kedua, rasa kebangsaan atau nasionalisme, walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Yang ketiga, memiliki rasa tengah rasa atau saling menghargai dan menghormati. Keempat, sikap bertanggung jawab dan rasa senasib sepenanggungan. Dan yang terakhir, memiliki sikap pantang menyerah dan tahan akan penderitaan. Seperti para pahlawan kita dulu, mereka tetap berjuang dan pantang menyerah walaupun mendapat banyak penderitaan. Jadi, untuk saat ini, kita harus terus memperbaiki diri, belajar giat, dan pantang menyerah. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton. Dadah.